Perkenalkan, saya Namora Rizky Lubis, guru kimia MAN 2 dari Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini akan membawakan pembelajaran kimia dengan media berbantuan YouTube di materi pembakaran hidrokarbon di kelas 11 MIPA 1. Selamat menyaksikan. Dan sebelum kita mulai belajar, ya kan, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Hai Kak, silakan. Sebelum mengawali pembelajaran kimia pada hari ini, maka baik kita berdoa dimulai. Kalau makannya jam 11 Kak, terus itu sudah lapar mendak biasanya ibu menyusui yang kayak gitu. Persepsi di pertemuan pertama sebelum ini kita sudah belajar tentang bagaimana minyak bumi dipisahkan menjadi fraksi-fraksinya. Apa itu Bu? Ada bensin, ada solar, apalagi selain itu? Ada aspal, ada batu bara, tidak? Dia bukan minyak, dia ada yang kalian. Terlepas dari itu sampai sekarang SPBU kita sebutkan dulu apa aja? Pertamina Dex. Yang paling banyak orang gunakan mulanya mereka itu tidak seperti itu. Jadi mulanya mereka itu ditemukan dalam bumi yang tercampur sama cairan seperti gas juga. Jadi dia misalkan Haikal nomor 2 menjelaskan sifat-sifat dan hasil pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Baik, yang berikutnya Hana. Silakan baca. Tiara Karnelia, Haikal Ananta, Irsad Hussein, Nida Al-Husni. Kelompok 3, Sangkot Hidayat, Aditya Lajwasi, Ririn Herianti, dan Mutiara. Nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Yang penting kita ada di sini di perjuangan ini, ya kan? Coba-coba tuh ada di sini masalah itu, nggak dijabarkan ya. Lalu habis itu setelah 10 menit diorientasi masalah. Lalu yang kedua ke kanan ya, yang orange, organisasi. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت Ibu harap kerjakan secara mandiri, biar kamu bisa ukur kemampuan kamu sejauh apa dalam memahami materi ini. Nanti kita bandingkan dengan hasil post test. Usahakan hasil post test lebih baik dari ini. Ya. Pelan-pelan saja. 1 minute for 1 question, ya kan? Ini sebenarnya pengetahuan umum sih, ya. جمالا لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا لا menyebutkan 32,57% polusi udara DKI Jakarta berasal dari asap kendaraan. Sementara Dinas Lingkungan Hidup DKI menyebut asap. Ananda akan dibagi materi aja sekarang supaya dapat apa yang mau dituliskan di LKPD. Silakan. Di LKPD itu ada yang dituliskan seperti ini. Orientasi masalah, ya kan? Ada pertanyaan apa situ? Ada gambar apa? Gambar Gambar apa kak? tong, gambar mobil, Ya. terus ada Ada apa namanya seperti dia? Asap. Baru ada kawan kan? Muat, terus nanti turun lagi ke bumi. Ya. Nah, what happened with the gases? Apa yang terjadi sama gas itu sampai udah dari kendaraan motor naik ke udara balik ke laut. makanya ada yang namanya hujan polis. Jelas, jelas. Siapa namanya kak? Sebenarnya yang terjadi di hujan asap itu nanti kita bisa dampak pembakaran bahan bakar terhadap kesehatan. Baik, yang nanti dibagi dua materi ya. Sini. Udah, memang tadi penjelasan ibu sudah masuk ke analisis. Siapa yang mau duluan presentasikan nomor 1? Kita urut aja, kita sweep kalau nggak. Oh, bisa kan? Apa? Saya. Bacakan aja jawabannya nomor 1. Iya. Ada yang Nomor 2. Jadi siapa? Sapot. Atau rekor dulu terserah siapa? Yang pasti nilai sikapnya berbeda dong. Yang Bumi menjadi semakin panas. Pada siang dan malam hari dapat dikatakan bahwa suhunya panas. Terlebih jika berada di kawasan industri akan semakin terasa panas. Hal ini dapat disebabkan oleh efek rumah kaca atau greenhouse effect. Berdasarkan ilustrasi, jelaskan penyebab terbentuknya gas-gas rumah kaca atau greenhouse effect. Jadi jawaban kami karena adanya penguapan oleh awan dari asap-asap polusi yang ada di udara. Lalu asap-asap polusi yang ada di udara itu berasal dari mana? Kami klasifikasikan, yaitu ada dari asap pabrik, ada dari asap kendaraan dan pembakaran sampah yang terus-menerus, sehingga meningkatnya konsentrasi CO2 dan gas-gas lain di atmosfer. Nah, itulah yang menyebabkan terbentuknya gas-gas rumah kaca atau greenhouse effect. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Aulia Pujana dari kelompok 1. Penambahan untuk jawaban Haikal tadi mengenai penyebab terbentuknya gas-gas rumah kaca atau greenhouse. Kan tadi Haikal ada menyangkut tentang meningkatnya konsentrasi karbon dioksida dan CO2 kan, dan gas-gas lainnya, kan. Itu penambahannya Bu, di atmosfer peningkatan CO2 disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak dan sejenisnya juga. Bisa didetail lagi? Pembakaran yang seperti apa? Ingat tujuan pembelajaran. Oh, bahan bakar minyak yang sempurna dan tidak sempurna. Pembakaran ulangi ya. Oh, pembakaran. Di atmosfer peningkatan CO2 disebabkan oleh banyaknya pembakaran bahan bakar minyak yang sempurna dan yang tidak sempurna. Pas, itu jawabannya berarti tentang kelompok 1. Itu dia jawab. Meningkatkan konsentrasi karbon dioksida, kedua, dan gas-gas lain di atmosfer ya. Nah, tadi juga kan katanya tentang. Nah, kalau di sini saya buatnya, selain itu dapat membakar bahan bakar yang menghasilkan gas oksida nitrogen, merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Nah, pemanasan global itu seperti yang sudah dijelaskan kepada Hana dan Haikal, saya cuma mengutip bahwasannya tadi pembakaran sempurna ataupun pembakaran tidak sempurna
sempurna. Lalu Yang dijelaskan pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari aktivitas industri ya. industri. Lalu apa Iya, lagi, Kak? aktivitas kendaraan bermotor. Mantap. Beri tepuk tangan. Tadi Hana sudah menceritakan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Nah, kamu menjelaskan Hal ini menyebabkan keberadaannya sulit dideteksi, sehingga dapat menyebabkan kematian seseorang. Jelaskan gejala-gejala keracunan karbon monoksida pada seseorang yang terdeteksi menghirup gas CO dengan konsentrasi tinggi. Jawabannya adalah menghirup karbon monoksida dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, muntah, darah, dan mual. Jika kadar karbon monoksida cukup tinggi dan mungkin pingsan atau dapat meninggal dunia. Paparan karbon monoksida tingkat tinggi dan sedang dalam jangka waktu yang lama juga dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya sudah komplit. Ibu nggak akan review ke kelompok lain. Mengetahui dampak pembakaran hidrokarbon dalam bahan bakar minyak terhadap kesehatan, maka sudah seharusnya kita memikirkan bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar minyak. Dari penjelasan ini dituliskan kriteria bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar minyak. Jawabannya yang pertama, tidak mengandung hidrokarbon. Terus bahan bakarnya tidak mengandung zat adiktif. Selanjutnya harus ramah lingkungan dan dapat diperbaharui jumlahnya yang melimpah. Mantap, beri tepuk tangan untuk kelompok. Nggak perlu lagi di cross check ke kelompok lain, sudah semuanya. Ayo silakan. Baca. Nomor 4, penggunaan BBM pada mobil harus tepat sesuai dengan anjuran pabrik perusahaan pembuat mobil. Setiap pemilik mobil harus memperhatikan kebutuhan nilai oktan dari mobil yang dimilikinya. Nilai oktan ini mempengaruhi performa mesin dalam bekerja. Jelaskan kaitan performa mesin mobil dengan pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Pembakaran yang sempurna yang terjadi pada mobil dapat terjadi ketika kondisi mesin seperti kondisi busi baik, filter udara bersih, injektor berfungsi normal, dan yang paling penting penggunaan BBM yang tepat. Sedangkan pembakaran tidak sempurna pada mobil terjadi akibat kondisi mesin yang kurang sempurna dan terjadinya campuran oksigen dan BBM yang kurang tepat. Oke, jawabannya juga sudah komplit. Ya kan, artinya percampuran BBM di tangki pembakaran harus tepat dengan kadar oksigen yang dibutuhkan. Nanti sebenarnya jawabannya gitu aja udah bisa loh. Nah, tapi anak penilaian bukan apa-apa, tapi udah betul ya. Pencampuran oksigen, jumlah oksigen harus tepat dengan jumlah bahan bakar. Jadi oksigen yang dibutuhkan supaya dari pembakaran sempurna. Kalau jumlah oksigen yang kurang, itu kan nanti kejadian pembakaran tidak sempurna. Baik, kau silakan gambar kelompok 1 dan kelompok 3. Sampai sini, waduh, poin dia semua. Tapi nanti penilaiannya diambil dari bagaimana menyampaikan komunikasi dan hasil dan sebagainya. Baik, Anda, kita refleksi apa yang kita dapatkan di pembelajaran ini. Tadi pembakaran sempurna dan tidak sempurna sudah bisa dibedakan. Yang pertama, pembakaran sempurna jumlah oksigennya cukup. Sedangkan pembakaran tidak sempurna jauh dari yang seharusnya. من أرضانا لن نسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما هو أنا لن أرضانا برضاهم لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. Setelah menyelesaikan pembelajaran kimia pada hari ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.